Halo guys, ketemu lagi di channel Cynthia Intan. Oke guys, di video ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Belko Experiment yang dirilis tahun 2016. Film ini sedikit horor guys, tapi sebelum aku bahas ke ceritanya, bantu aku tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar kalian lebih awal updatean terbaru dari channel ini ya. Oke guys, kalau sudah tanpa lama-lama lagi kita langsung bahas ke ceritanya. Di awal film diperlihatkan aktivitas para warga di suatu kota negara Kolombia. Di sini ada seorang bernama Mike. Dia sedang menelpon temannya, kemudian ia dikagetkan oleh penjual setempat. Beralih ke perusahaan The Belko, para karyawan yang ingin masuk ke perusahaan ini harus dicek terlebih dahulu oleh orang misterius bersenjata. Apabila ada orang asli Kolombia bekerja di sini, langsung dipulangkan saat itu juga, karena karyawan The Belko lebih banyak dari negara lain. Singkat cerita, semua pegawai pun masuk kerja seperti biasanya. Di antaranya Bud, Kate, Vincent, Lendra, dan karyawan lainnya. Mereka pun melakukan aktivitas seperti kantor pada umumnya. Sedangkan di sisi lain terlihat beberapa orang sedang mengintai gerak-gerik karyawan dari CCTV. Lanjut, ada seseorang wanita yang baru diterima di perusahaan The Belko. Beruntungnya ia langsung diberikan fasilitas seperti apartemen, mobil, dan asuransi yang ditanamkan di kepalanya. Tapi bukan dia aja. Ternyata itu berlaku untuk semua karyawan yang ada di sana tanpa terkecuali. Rutinitas di kantor berjalan seperti biasa. Saat Mike melihat keluar jendela, ia melihat keamanan asing atau tentara masuk ke dalam gerbang kendali. Dia merasa aneh, lalu ia menanyakan kepada Evan, kepala keamanan penjaga The Belko. Evan pun tidak tahu siapa penjaga keamanan itu. Kemudian tiba-tiba terdengar suara pengumuman bahwa karyawan di kantor itu berjumlah 80 orang dan mereka diperintahkan 80 orang di dalam gedung untuk saling bunuh. Tugas pertama mereka adalah harus membunuh 2 rekan kerja dalam waktu 30 menit. Jika tidak, maka akan ada konsekuensinya. Semua karyawan ini menganggap ini lelucon. Seorang staf mencoba melarikan diri dari gedung, tetapi jendela baja menutup dinding dan pintu mengunci mereka semua yang ada di dalamnya. Setelah semua karyawan kumpul di lobi, Barry pun menenangkan karyawan dan lagi-lagi mereka menganggap semua itu hanya lelucon. Keadaan semakin mencekam saat sistem keamanan tidak berfungsi. Kate dan beberapa karyawan lain menuju ke atap gedung untuk melihat security post dan meminta pertolongan. Tetapi security itu mengabaikan mereka dan keanehan itu pun semakin terjadi saat mereka berdebat. Seketika semua staf panik karena mengira itu luka hasil tembakan. Tapi setelah dicek, ternyata itu bukan bekas peluru, melainkan asuransi kantor alat pelacak yang dipasang di kepala para staf. Mereka pun seketika beramai-ramai untuk mengecek ruangan kantor tersebut dan mereka dikejutkan karena menemukan banyak sekali kamera tersembunyi yang mengintai mereka. Singkat cerita, suara pengumuman itu terdengar kembali, di mana kali ini ia meminta 30 orang harus mati dalam waktu 2 jam. Jika tidak, maka konsekuensinya akan diledakkan sendiri, bahkan lebih dari 30 orang. Setelah mendengarkan itu, mereka semua pun lalu mengambil senjata untuk melindungi mereka masing-masing. Setelah itu, mereka semua kumpul dan Barry di sini mencoba untuk memberi solusi, di mana solusi yang ia berikan cukup tidak manusiawi. Karena ia meminta 30 staf yang siap untuk mati. Tentu saja solusi itu ditolak oleh semuanya. Mike yang ingin semuanya selamat memberi saran untuk membuat spanduk dan digantung di atap gedung dan berharap ada orang yang melihatnya. Seketika semua pegawai pun setuju dan mereka semua bekerja sama untuk membuatnya kecuali Barry dan kerabat-kerabatnya.
Singkat cerita, setelah selesai mereka semua menuju ke atap gedung, tetapi ekspektasi mereka tidak sesuai dengan realita karena mereka ditembaki oleh staf keamanan. Sehingga itu membuat mereka kembali masuk ke dalam gedung, tapi tak lama kemudian Barry tiba-tiba datang dan menyerang Mike sehingga Mike tak sadarkan diri. Sedangkan Evan, security yang memegang kunci senjata, tiba-tiba Barry membunuh Evan dan mengambil kunci gudang senjata itu. Setelah itu, Barry mengambil senjata dan membagikan kepada kerabatnya, tetapi tidak membagikan kepada staf lainnya. Kemudian semua staf dibawa dan dikumpulkan di lobi, termasuk Mike yang telah sadarkan diri. Di lobi terlihat Barry mengelompokkan lansia dan yang belum nikah. Ternyata lansia ini harus ditembak mati sedangkan jumlahnya tidak mencukupi sehingga dipilihlah secara random untuk mencapai 30 orang yang dibutuhkan. Sedangkan staf yang bersembunyi yang bernama Danny mencoba untuk mencari tahu perihal apa yang terjadi. Tapi Danny di sini melihat Barry yang sedang menembaki para staf, lalu pun Danny segera mematikan listrik yang di kantor itu. Dan seketika karyawan yang ada di sana berlarian untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Sedangkan Barry dan kerabatnya terus menembaki sehingga membuat staf lain panik dan saling membunuh satu sama lain. Berpindah ke Danny diajak oleh staf bernama Roberto untuk bersembunyi di atas lift. Sedangkan Leandra yang terpisah dari yang lain terlihat ingin bersembunyi dari kejaran Terry. Tapi alangkahnya beruntungnya Leandra, ia berhasil menyerang Terry hingga tak bisa berbuat apa-apa, dan setelah ingin dibunuh, Terry pun memohon untuk tidak membunuhnya. Kemudian suara pengumuman itu pun terdengar kembali. Ia memberitahu bahwa hanya 29 orang yang terbunuh karena batas waktu 2 jam telah habis. Suara tersebut menyatakan bahwa 31 orang lagi akan mati dan hanya menyisakan 16 orang yang selamat. Beberapa saat kemudian, mereka diberitahu oleh suara itu bahwa sebagai tugas terakhir karyawan yang telah membunuh paling banyak dalam 1 jam akan diselamatkan. Barry menemukan Danny dan Roberto di lift. Tetap saja Danny yang lolos sementara Roberto dihancurkan dan terbunuh. Barry pun terjebak tidak bisa keluar dari dalam lift. Berpindah ke Leandra, ia terlihat berada di ruang informasi dan menyuruhnya Mike menemuinya di lobi. Mike pun langsung bergegas sedangkan Barry masih sibuk untuk menjebol pintu lift. Sementara di sisi lain Leandra terlihat bertemu staf bernama Wendell yang sedang membawa staf lain. Sehingga Leandra pun berhasil menembaki tangan Wendell. Tapi Wendell berhasil melawan dan menewaskan staf lainnya. Dan setelah itu, Wendell pun harus tewas di tangan Leandra. Setelah membunuh Wendell, Leandra pun kini bertemu Mike di lobi. Sedangkan Mike mengantongi beberapa alat pelacak milik staf yang telah tewas. Sementara di sisi lain terlihat Barry berhasil keluar dari lift tersebut, sedangkan Danny berusaha ke lift sebelahnya. Singkat cerita, Barry bertemu Mike dan Leandra. Dan Barry berhasil menembaki Leandra disusul dengan menembaki Vincent dan dilanjutkan dengan menembaki Danny. Kembali ke Mike, Mike terlihat ingin menyelamatkan Leandra di loker, tapi Mike dikejutkan karena Leandra sudah tewas di tangan Barry. Mike yang tak terima kekasihnya tewas, ia langsung keluar dari tempat persembunyiannya itu, dan terjadilah antara Mike dan Barry saling menyerang. Setelah cukup lama saling menyerang, akhirnya Mike berhasil memenangkan pertaruhan ini. Bangunan itu pun kemudian terbuka dan menyatakan selamat kepada Mike karena dia adalah orang terakhir yang selamat dan tentara membawanya keluar dan masuk ke dalam sebuah ruangan. Di sana dia bertemu dengan pemilik suara itu atau kita sebut Invoice. Voice mengatakan bahwa mereka adalah bagian dari organisasi internasional yang mempelajari perilaku manusia. Ketika dia dan rekan-rekannya mulai menanyai Mike tentang keadaan emosional dan mentalnya. Lalu Mike memperhatikan tombol panel sesuai dengan 80 karyawan tersebut.
dan berlari menarik tuas panel sehingga mengakibatkan Voice dan anak buahnya meledak dan tewas di tempat. Sedikit penjelasan, mengapa Voice dan anak buahnya meledak? Ternyata Mike sudah menaruh alat peledak yang disimpannya tadi, dan ia sempat menaruh alat peledak itu kepada Voice dan anak buahnya, sehingga bisa dikatakan senjata makan tuan. Tak lama kemudian Mike keluar dan berhasil melalui hari yang melelahkan. Tapi ternyata Mike yang diawasi oleh orang lain yang mengatakan tahap ke-1 selesai dan tahap kedua akan segera hadir. Dan film pun selesai.